Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi Mener. Menaruh selaku mata perkuliahan pengantar ilmu politik. Di sini saya Diana Nadia akan menyampaikan pembahasan materi dari kelompok 8 mengenai demokrasi, HAM dan civil society. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas latar belakangnya. Yaitu demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan lain secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Dengan sistem tersebut, rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Jadi seluruh perkara kenegaraan harus terlibat dengan rakyat, karena apapun itu rakyat yang memilih pemimpinnya. Jadi rakyat juga terlibat. Yang selanjutnya, masyarakat madani atau civil society, yang artinya suatu masyarakat yang beradab dalam pembangunan, dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata madani ini sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya sivil dan sivil atau civilized atau beradab. Oke. Rumusan masalah dari kelompok kami itu adalah apa itu demokrasi, civil society atau biasanya kita sering dengar ialah masyarakat madani. Agar kita tahu yang mana masyarakat madani, ciri-cirinya apa saja yang akan kita mendukung, kita mengetahui dia adalah masyarakat madani. Itu rumusan masalah kedua. Dan rumusan masalah ketiga itu apa saja pilar penegak masyarakat madani. Keempat, pengertian civil society itu apa? Kelima, menjelaskan prinsip-prinsip HAM. Oke, lanjut kita ke bab 2. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu apa sih itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara. Haknya setara berarti sama ya, dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Berarti mereka sama-sama bisa mengambil keputusan, tidak membeda-bedakan, mereka itu sama. Selanjutnya, demokrasi maksudnya adalah masyarakat dapat berlaku santun dan dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan aspek suku, ras, dan agama. Kita lanjut ke civil society, pembahasan kedua. Konsep masyarakat madani atau civil society sebenarnya merupakan terjemahan dari kata civil society atau masyarakat sipil yang banyak digunakan oleh negara-negara barat. Konsep civil society yang digunakan oleh negara-negara barat lebih berorientasi penuh pada kebebasan individu. Sementara dalam konsep masyarakat madani terdapat keseimbangan antara individu dengan masyarakat. Konsep masyarakat madani akan terwujud manakala terjadi tatanan masyarakat yang harmonis, yang bebas dari eksploitasi dan penindasan.
Jadi konsep masyarakat Mandani ini supaya tidak ada penindasan lagi terhadap masyarakatnya, itu supaya mereka bisa hidup tentram dan tidak ada penindasan dari siapapun. Pembahasan ketiga ialah pilar masyarakat Mandani. Pilar masyarakat Mandani ini ada 5. Yang pertama, lembaga swadaya masyarakat. Lembaga ini merupakan situasi sosial yang dibentuk oleh swadaya sosial masyarakat atau bisa disebut dengan LSM. Kedua tuh pers. Oke. Salah satu institusi sosial kontrol yang dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui publikasi. Yang ketiga, supremasi hukum. Nah, aku ambil intinya aja ya. Di sini supremasi hukum ini supaya dapat mewujudkan hak dan kewajiban serta kebebasan antara warga negara dan pemerintahan. Berarti mewujudkan hak mereka dan serta mewujudkan kebebasan di antara masyarakat, di antara warga negara itu dan pemerintahannya, supaya tidak terjadi penindasan. Tidak ada penindasan. Yang keempat, perguruan tinggi, di mana tempat mahasiswa dan dosen menjadi kekuatan sosial, kontrol yang memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang didiskriminasi. So, perguruan tinggi ini seperti perkuliahan digunakan untuk supaya masyarakat ini tidak ditindas dengan siapapun. Makanya itu mahasiswa dan dosen dijadikan kekuatan sosial, mengontrol masyarakat gitu. Yang kelima, partai politik merupakan tempat di mana prasyarat untuk berdirinya masyarakat Mandani, karena disitulah tempat menyalurkan aspirasi politiknya. By the way, suara aku kedengaran apa enggak? Kalau enggak, aku akan memperbesar volume. Partai politik itu tempat di mana prasyarat untuk berdirinya masyarakat Mandani, karena disitulah tempat menyalurkan aspirasi partai politik. Berarti partai politik itu menyalurkan aspirasi pemikiran kalian, atau apa sih yang ingin kalian keluhkan itu di partai politik. Keluhannya itu tentang masyarakat ya, keluhannya bisa tentang masyarakat. Pembahasan selanjutnya kelima yaitu prinsip-prinsip HAM. Oke, prinsip HAM. Banyaknya. Oke. Saya singkat saja. Bersifat universal atau universality ialah beberapa moral dan nilai-nilai etik tersebar di seluruh dunia. Berarti bersifat universal ini beberapa nilai moral, beberapa moral itu tinggal aku ya, moral dan nilai-nilai etik, beberapa moral dan nilai-nilai etik menyebar atau tersebar di seluruh dunia.
selanjutnya adalah martabat manusia. Martabat manusia atau human dignity itu ialah martabat manusia, itu bisa dibilang hak asasi ya. Hak asasi ini merupakan hak yang melekat dan dimiliki setiap manusia di dunia. Berarti hak asasi ini sudah ada dalam diri manusia, berarti sudah ada sejak mereka lahir. Prinsip HAM ini ditemukan pada pemikiran setiap individu tanpa memperhatikan umur, budaya, keyakinan, etnis, ras, gender atau jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, kemampuan atau kelas sosial. Yang selanjutnya yaitu ini masih prinsip HAM ya. Prinsip HAM. Yang selanjutnya kesetaraan. Konsep kesetaraan mengekspresikan gagasan menghormati martabat yang melekat pada setiap manusia. Berarti kesetaraan tidak ada perbedaan. Hak ini melekat dalam setiap manusia dan dihormati setiap manusia. Kesetaraan seperti seorang wanita dengan pria bisa bersekolah dan bekerja. Bukan berarti pria saja yang bisa bekerja dan belajar, tapi seorang wanita atau perempuan juga bisa, karena haknya sama, setara. Yang selanjutnya adalah non-diskriminasi. Non-diskriminasi ini terintegrasi dalam kesetaraan. Berarti ini prinsip ini memastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, kepemilikan, status kelahiran atau lain-lain. Jadi tidak boleh, non-diskriminasi ini tidak ada perbedaan. Kau tidak boleh membedakan siapapun, tidak bisa menghapus hak orang itu, tidak bisa, karena haknya sama dengan dirimu. Sudah selesai. Sekarang bab 3 kesimpulan. Hak asasi manusia sebagai konsep yang dipengaruhi oleh berbagai aspek, di antaranya ideologi, politik, dan budaya yang melingkupinya. Berarti tergabung HAM itu. Meskipun secara historis sudah ada sejauh sebelum perdebatan tentang universalitas dan partikularitas HAM masih diperbincangkan di berbagai kesempatan oleh berbagai kalangan hingga saat ini. Dikarenakan esensi HAM bersifat universal, maka pandangan yang menyatakan bahwa HAM merupakan dari budaya Barat sehingga bertentangan dengan budaya Timur adalah pandangan yang kurang tepat, yang mengatakan pandangan Barat dengan maksudnya dibilang HAM itu dari budaya Barat dan bukan budaya Timur, itu
pendapat yang sama. Salah total, salah. Sehingga saya lanjut. Sesungguhnya bukan budaya barat berhadapan dengan budaya timur, sehingga tesis yang menghadapkan pada kedua hal tersebut dan kemudian mempertentangkannya adalah tidak sesuai dengan sifat melekat dan universal dari HAM. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Jika suara saya kurang kedengaran, mohon maaf. Ini sebenarnya gelap, makanya ada lilin. Jadi maklum biar kelihatan. Makasih penyampaiannya.